Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Ma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh yang muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari hadis Nabi Muhammad SAW ini yang berkaitan tentang at-thayyibu al-halal syaratul qabul. Jadi yang baik dan yang halal itu syarat diterima. Jadi apapun, baik itu perkataan, perbuatan, termasuk juga harta, itu harus yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajul yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila samai ya Rabb ya Rabb. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, amin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Begitu juga sama Allah pun memerintahkan kepada para rasul, para utusan. Sebagaimana Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah kamu sekalian dari yang baik-baik dan beramal salehlah. Nah, ini senada juga dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, makanlah kamu sekalian dari yang baik-baik, apa yang telah kami berikan rezeki kepada kamu sekalian. Jadi perintah kepada kita itu sama juga perintah kepada para rasul, tidak ada pilihan, sama. Kemudian Rasul pun menyebutkan ada seseorang yang dalam perjalanan dan perjalanan jauh sehingga as'asa akbar, sehingga kusut masai, bajunya lecek, rambutnya gimbal, saking jauhnya perjalanan. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Akan tetapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Kemudian wa mashrabuhu haram, minumannya pun haram. Kemudian wa malbasuhu haram, dan juga pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dan pokoknya diisi perutnya itu dengan yang haram, artinya dirinya dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, lantas dari mana akan dijabah doanya? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat penting sekali karena ini merupakan kaidah Islam dan juga termasuk fondasi-fondasi dari hukum Islam. Karena di sini harus berpegang teguh kepada yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, ini sangat bermanfaat insyaallah, dan ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang kondisi kita atau masyarakat. Pemahaman hadis yang pertama adalah
bahwasanya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi maksud daripada Allah itu maha baik itu apa? Allah itu maha baik. Maksud daripada Allah maha baik artinya Allah itu tersucikan dari hal-hal yang kurang. Allah itu maha sempurna, nggak ada yang kurang sama sekali. Jadi baik itu sifat-sifatnya Allah itu maha sempurna, nggak ada yang kurang. Kemudian At-Thayyib itu merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Selain yang 99 Asmaul Husna, itu ada nama Allah yang lain sebetulnya dan sangat banyak. Di antaranya adalah At-Thayyib, At-Thayyib. Nah, Thayyib artinya baik. Nah, kemudian Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Yang baik, hanya yang baik saja. Apa saja yang baik? Meliputi amal, meliputi amal perbuatan kita harus baik. Kemudian termasuk akwal, perkataan pun harus baik. Yang ketiganya amwal, itu pun harta pun harus baik. Yang keempatnya i'tiqadat, keyakinan pun harus baik. Jadi nggak cukup makanan saja yang baik, semuanya. Pokoknya kata Ibnu Rajab itu al-mu'min kulluhu thayyib. Mukmin itu harus baik semuanya. Apa saja ya, termasuk hatinya harus baik, lisannya pun harus baik, begitu ya. Kemudian jasadnya harus baik. Nah, dan itu menunjukkan iman seseorang yang baik, begitu. Jika itu Rajab itu layak bal ila thayyiban, dan Allah itu sudah menyebut yang baik itu artinya seorang mukmin itu harus baik, ya hatinya harus baik, lisannya pun harus baik, termasuk jasadnya pun harus baik. Yang mana tentu hati akan bersemayam ya dalam tubuhnya, dari keimanan, sehingga akan nampak lisannya pun jadi baik begitu. Yang nantinya keluar daripada perkataan yang baik. Nah, ini hadis yang pertama ini, pemahaman pertamanya Allah itu maha baik, artinya Allah itu maha sempurna, tidak ada hal kekurangan apapun, sangat baik. Artinya Allah itu hanya menerima hal-hal yang baik. Jadi kalau ada yang perkataannya nggak baik, nggak akan diterima. Gitu. Perbuatan yang nggak baik nggak akan diterima. Nah, sekarang apa yang disebut dengan wala yaqbalu minal amwal wal a'mal, ya. Jadi Allah itu tidak menerima dari amal kecuali yang baik, harus suci, harus bersih dari hal-hal yang merusak. Contohnya amal yang nggak baik itu apa? Amal yang baik. Di antaranya adalah adanya riya, adanya ujub, adanya sumpah. Contoh, kita mau sholat, tapi di situ ada riya, ada sombong. Nah, Allah itu tidak menerima yang demikian, harus yang baik. Contoh, kita misalkan beramal soleh, membantu tetangga misalkan ya. Tapi tujuannya itu bukan karena Allah, pengen dipuji, pengen diakui misalnya. Nah, itu Allah tuh tidak menerima yang demikian, ya. Harus yang baik. Atau yang lainnya misalkan kita baca Quran, ya, apa saja ataupun perbuatan apa saja yang di situ adanya riya, adanya ujub, adanya sum'ah, itu nggak terima. Nah, itulah hal-hal yang merusak dari amal perbuatan kita. Contoh yang merusak perbuatan kita pertama ujub. Ujub itu apa sih? Ujub itu bangga hati, membanggakan dirinya. Jadi kalau dipuji dia langsung naik, bangga hati. Nah, itu ciri daripada ujub. Tapi kalau ketika itu dicaci, dia turun, ya, turun. Dan dia tidak mengembalikan kenikmatan kepada Allah. Harusnya ketika ada yang muji, kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala pujian itu milik Allah, bukan milik kita. Nah, terkadang kita itu pengen aja dipuji gitu, padahal pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji itu yang milik Allah. Kita nggak berhak untuk dipuji. Nah, itu diantaranya kita itu suka ada aja ujub, ya, membanggakan hati kita. Ya, ada lagi namanya amal yang merusak itu takabur.
Kalau takabur ini cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan memicikan atau meremehkan orang lain. Jadi kalau dikasih nasihat itu nggak suka, ya, menolak ketika dikasih nasihat. Jadi kalau ada nasihat itu menolak aja, kamu tuh tahu dari mana? Wah, udah. Itu artinya dia menolak kebenaran. Nah, berarti orang yang menolak kebenaran, nggak mau menerima nasihat, itu ciri orang takabur. Termasuk meremehkan, merendahkan orang lain, ya itu termasuk ciri takabur juga. Nah, itu diantaranya adalah amalan yang tertolak. Termasuk ria. Dia itu ingin dilihat. Jadi kalau kita beramal itu ingin dilihat aja. Ketika orang nggak melihat, amalnya turun. Lagi nyapu misalnya, ada orang melihat kita nyapu aja. Ketika orang nggak ada, dia nggak nyapu sembarangan, ya. Itu namanya ria. Tapi ingat, ketika kita melakukan amal perbuatan karena ingin dilihat, sebetulnya itu namanya syirik. Tapi kalau kita meninggalkan amal karena orang, itu namanya ria. Maka khaufur ria, ainur ria, takut ria itu hakikat daripada ria. Contoh, saya itu mau sedekah Jumatan, kenceng lewat, udah disiapin dari rumah. Ketika memasukkan uang, samping saya itu melihat, nggak jadi ya, takut ria misalkan, nggak jadi sedekahnya itu. Nah, itu sebetulnya hakikat daripada ria. Hakikatnya itu. Kenapa? Karena dia meninggalkan amal karena manusia, bukan karena Allah lagi. Jadi hati-hati dengan kalau melakukan amal karena manusia, itu namanya syirik. Tapi kalau meninggalkan amal, itu namanya ria, hakikat ria. Nah, jadi ketika misalkan baca Quran, kemudian ada yang mendengar melihat, jadi berhenti itu baca Qurannya. Takut dikatakan ria, sum'ah, diberhenti aja. Nah, itu namanya ria sebetulnya, karena dia meninggalkan itu karena manusia lagi. Nggak boleh melakukan meninggalkan karena manusia, ya karena Allah saja. Nah, itu diantaranya. Maka latihan ikhlas itu ya luar biasa. Ikhlas itu artinya apa? Memurnikan ketaatan. Jadi harus senantiasa memurnikan ataupun kita perbarui niat itu senantiasa perbarui. Contoh ikhlas itu kalau kita melakukan amal tuh, maka lupakan. Jadi lakukan, lupakan. Itu aja. Karena kalau diingat, itu sudah nggak enak, Pak. Contoh kita masuk toilet, kamar mandi, Pak, kebelet, pengen BAB atau BAK. Nah, kalau kita sudah melakukan buang hajat besar, kita keluar dari kamar mandi atau WC, nggak pernah mengingat apa yang sudah kita perbuat. Ya lupakan saja, Pak. Segera aja padahal. Tapi kalau kita ingat, itu nggak enak, gitu. Nah itu ya. Jadi amal itu kalau sudah kita lakukan, usahakan lupakan. Biar Allah yang mencatat. Allah berikan pahala. Nah itu diantaranya amal yang harus kita lakukan, harus terbebas dari kerusakan. Ya semuanya, baik itu ria, ujub, takabur, sum'ah dan hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, Allah pun tidak menerima dari harta kecuali yang baik dan halal. Baik dan halal. Nah, termasuk diantaranya sedekah harus dari yang halal. Tidak bisa kita sedekah dari harta yang haram, harus yang halal. Karena Allah itu maha baik, gitu, maha baik. Tidak menerima kecuali yang baik. Misalkan ada orang yang korupsi, sedekah hanya. Waduh, ya, bangun masjid misalkan, apakah boleh ya, kita terima misalkan? Ya? Apakah dia boleh misalkan sedekah? Jadi tidak bisa sedekah dari hal yang tidak baik, harus yang baik. Jadi apapun harus yang baik. Nah, misalkan bagaimana cara kita menjauhi ataupun membebaskan dari hal yang tidak baik, dari harta.
Misalkan dapat uang dari hal yang nggak baik. Nah ini kemana kan nih? Apakah dirobek ataukah dibakar misalkan banyak? Bagaimana caranya? Nah ini para ulama berpendapat. Di antaranya tentu diperbolehkan, yaitu kita memanfaatkan harta tersebut, tapi jangan dipakai untuk ibadah, tapi untuk sosial, pasum contohnya. Pasas umum misalkan jalan udah rusak, nah udahlah untuk membuang saja, buang harta, kita pakai pasum aja, pasum. Nah secara amal tidak diterima karena nggak baik menurut Allah. Tapi kalau secara sosial itu bermanfaat, ya. Jadi jalannya jadi rapi, jadi bagus, jadi baik misalkan. Ya dengan sosial aja bermanfaat dengan masyarakat. Tapi dengan Allah tidak diterima. Gitu. Nah itu caranya demikian. Ya. Atau misalkan masjid mau bikin spiteng ya. Nah, bikin spiteng aja ataupun WC begitu. Nah, keluarkan dari yang demikian, keluarkan. Ya suka ada misalkan kita nyimpan uang, suka ada bunga. Nah, bunga itu jangan dimakan dan konsumsi, tapi kita keluarkan dan untuk pasung saja, pasung fasilitas umum. Nah, supaya nanti kita ketika berdoa ya dijabah doa kita. Nah, jadi harta harus yang baik. Atau misalkan ketika dulu kuliah, kemudian ke warung, namanya kuliah misalkan ya, misalkan jajannya pun ya darmaji, dahar 5 aku hiji deh ya. Jadi makannya 5 ya ngakunya 1 misalkan. Nah sekarang kan banyak juga yang begitu sekarang ya, di tempat-tempat makan tuh kayak begitu. Nah kemudian dia sudah sadar ketika itu karena waktu mahasiswa ya. Nah sudah nikah dan sebagainya, sadar karena sering ngaji, tahu ilmu lah. Akhirnya dia sadar, maka caranya gimana? Uang yang makanan yang dimakan oleh dia ketika itu, maka dia harus mencari si warung tersebut, kemudian bayar. Tapi ketika dicari sudah digusur, nggak ada, ya, dan nggak ada lagi, udah lama. Maka dia harus berusaha mencari. Kalaupun sudah meninggal si ibu tadi, maka pindahkan ke ahli warisnya. Misalkan 5.000 ya, 5.000 kasihkan kepada ahli waris. Ternyata udah dicari nggak ada, baik si ibunya nggak ada, ahli waris pun nggak ada. Maka dia sodakohkan uang tersebut atas nama si ibu tadi. Ya, misalkan di kampus si ibunya udah meninggal, kemudian pun udah nggak ada, nggak tahu di mana. Saya punya hutang dulu misalkan 10.000 misalkan ya. Maka 10.000 itu sodakohkan atas nama almarhumah gitu. Nah, itu cara membebaskan dari harta yang haram. Ya. Baik itu hutang, piutang dan sebagainya. Ya. Jadi kalau hutang itu pahalanya berbesar. Jadi kalau misalkan saya meminjamkan seseorang, itu pahalanya 18 kali lipat. Kalau kita sedekah 10 kali lipat. Jadi besar mengutangkan daripada sedekah sebetulnya. Kenapa lebih besar pahala mengutangkan? Karena kalau mengutangkan, ketika orang berhutang kepada kita, dia akan berusaha untuk mengembalikan harta tersebut. Nah, Allah itu melihat ikhtiarnya, usahanya, mikirnya, berusahanya. Nah, maka lebih besar mengutangkan. Tapi kalau sedekah kan, udah kasih beres kan, nggak akan mikir, berusaha. Alhamdulillah diterima, beres gitu ya. Paling cukup mendoakan begitu. Nah, tapi kalau sudah dibayar selesai, tapi kalau sedekah terus jalan. Gitu. Nah, nanti kalau orang sedekah lepas harta dari saya sedekah lepas tuh. Tapi kalau saya mengutangkan ke orang, maka harta tersebut masih milik saya. Berarti harus zakat nantinya kan gitu. Tiap tahunnya zakat dihitung tuh. Itu bedanya dengan sedekah kan. Jadi kalau misalnya saya punya di teman saya uang ketika itu, teman saya minjam 10 juta, maka 10 juta tahun depan dihitung tuh zakat, karena masih milik kita. Kecuali kalau kita bebaskan gak usah bayar lagi, nah itu udah nggak ada lagi zakat ya, karena bukan milik kita lagi gitu. Kalau kita menghutangkan, maka masih milik kita ya, ada zakatnya.
Nah, kemudian itu dari harta. Nah, sekarang apalagi di sini dari aqwal, perkataan pun harus baik, harus baik. Sebagaimana Allah pun berfirman dalam Al-Quran surat Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amru sholih yarfa'u. Jadi kalam, perkataan yang baik itu akan naik, artinya terima, dan amal soleh akan mengangkatnya. Jadi kalau kalam, perkataan yang jelek tidak akan diterima gitu. Kemudian Allah memberikan perumpamaan nih antara ucapan yang baik dengan ucapan yang jelek dalam surat Ibrahim ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Bukan kamu nggak melihat perumpamaan Allah. Allah memberikan perumpamaan perkataan yang baik seperti pohon yang baik. Dan jadi asluha sabit wa faruha fis sama. Jadi si akarnya itu kokoh kuat dan menjulang tinggi si pohonnya itu. Itulah perkataan yang baik seperti hanya pohon yang kokoh yang kuat. Tapi sebaliknya perumpamaan perkataan yang jelek itu seperti hanya pohon yang jelek. Jadi akarnya pun kecabut, nggak manfaat artinya. Nah, jadi kalau perkataan yang kuat itu yang baik itu ya akan kokoh, menghujam, artinya bisa merubah seseorang. Ya. Tapi kalau perkataan jelek akan merusak seseorang, sakit hati. Nah, makanya kata sahabat Umar bin Khattab, man kasuro kalamuhu kasuro khotauhu, wa man kasuro khotauhu kasuro sakatuhu, wa man kasuro sakatuhu kana dinar ulabihi. Barang siapa yang banyak bicara akan banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya akan banyak terperosok. Barang siapa yang banyak terperosok, maka neraka lebih utama untuk dirinya. Jadi ucapannya hati-hati dulu. Semakin banyak mengucap, berbicara, itu akan terjerumus dalam kesalahan. Enak aja, apalagi kalau ada yang nanggapin, Pak. Omongan kita itu, senang, akhirnya bercanda, akhirnya tersakiti orang lain. Wah, itu luar biasa. Maka perkataan itu harus dihati-hati ya. Waqad yurja li jahri sayfi burubun wala baroha bima jaruhal lisan. Terkadang pedang melukai hati, melukai badan, mudah diobati. Jadi kalau misalnya seseorang kena pisau, udah gampang diobati. Tapi kalau lisan melukai hati, susah dicari obatnya. Aduh, bisa berapa tahun gak ketemu tuh, karena lisannya menyakiti. Nah itu lisan tuh bahaya. Ya. Banyak dalam kitab itu min afatil lisan, dari bahaya-bahaya lisan. Seperti apa? Berbohong, menggunjing, fitnah, apalagi memperolok-olok. Itu bahaya lisan banyak. Bahayanya itu bisa berdampak kepada seseorang dan sakit hati. Nah, ini dari perkataan. Nah, sehingga orang Islam itu, orang mukmin itu harus baik perkataannya. Man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik. Kalau enggak apa? Ya diam aja, aman. Diam. Semakin banyak bicara itu repotnya. Itu akan terperosok. Secukupnya lah ya, kalau berbicara. Ini dari perkataan. Kemudian Allah pun tidak menerima kecuali dari akidah, keyakinan yang baik gitu. Maka keyakinan akidah kita pun harus baik. Kalau misalkan akidahnya jelek, ya nggak boleh terima gitu. Keyakinan. Contohnya apa? Contoh dari akidah yang jelek, yang batil. Artinya yang mengakui adanya Tuhan selain Allah, itu kan akidah yang batil. Kemudian juga bahwa yang dengan pahala atau pujian ya, itu selain Allah itu pun ya batil ya keyakinannya. Nah ini keyakinan harus baik sehingga kita sudah ada akidah ya, akidah yang baik. Kemudian hadis ini pun menjelaskan bagaimana caranya supaya amal itu diterima.
terima dan baik amalnya. Maaf tadi, ada halal dan ada thayyib ya. Kita harus makan makanan yang halal dan thayyib. Kalau halal jelas ya, al halal bayyinun wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya itu remeng-remeng. Jelas ya, misalkan kita menyembelih ayam. Nah, misalkan dengan mau menyebut baca bismillah atau enggak jadi masalah. Tapi disunahkan baca bismillah ya. Itu halal misalnya, caranya halal. Nah, kemudian yang haram jelas, misalkan ketika menyembelih ayam atas nama Tuhan lain misalkan ya. Atas nama misalkan Lata, Uzza atau atas nama matahari misalkan. Nah, itu jelas haram. Nah, sekarang yang syubhat, remeng-remeng. Misalkan beli ayam, ini ayam itu ayam tiren atau apa ya? Ragu nih pas di pasar itu, maka dalam hadis itu tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau ragu-ragu itu tinggalkan, itu lebih aman. Contoh mau beli bakso, Pak. Ini bakso ini halal, daging apa nih gitu ya. Kalau ragu tinggalkan, jangan dimakan gitu. Karena saya pernah melihat tuh orang yang giling sapi ya, mau digilingkan bakso terus digiling dagingnya. Nah, ketika digiling itu ternyata dicampur antara gilingan sapi dengan gilingan babi ya. Nah, itu kan repot nanti. Berarti kan tercampur daging sapi dengan daging babi itu. Nah, itu juga jangan. Saya pernah ke Hong Kong, Pak. Kan di hotel itu dikasih makan sarapan. Saya nggak berani makan tuh, Pak. Kenapa? Walaupun ada tulisan sini halal, saya di sini artinya bukan disebut haram, ya halal aja. Tapi kan repot, Pak. Repotnya apa? Takutnya ketika di dapur dia masaknya pakai alat atau apa, kan repot juga. Si minyaknya campur juga, repot juga. Bekasnya daging ini, kemudian masaknya bekas daging itu. Nah, itu udah lebih baik jangan dimakan, Pak. Nah, itu namanya kalau misalkan jelas tinggalkan. Kalau ngomong, nah itu tinggalkan juga, jangan dimakan begitu. Nah, itu diantaranya. Tinggalkan yang melakukan, kemudian tidak melakukan. Kalau thayyib apa thayyib? Kalau pertama thayyib itu artinya adalah baik secara agama syariat, harus baik. Artinya tadi halal, harus halal. Yang kedua, thayyib itu tidak merusak dirinya. Thayyib tidak merusak. Misalkan dia itu punya penyakit gula, dia makanan yang mengandung gula misalkan. Nah, itu namanya tidak thayyib, Pak. Kenapa? Karena merusak tubuhnya. Atau yang ketiga, thayyib itu artinya adalah lezat, enak. Nah, enak di sini tergantung masyarakatnya, tergantung orang. Tidak dipukul rata. Menurut saya nggak enak, Bapak mah enak gitu. Nah, itu enak ini tergantung situasi kondisi di daerah tersebut. Contoh seperti di Arab ya. Beda dengan di kita makanan itu. Jadi jangan dipaksakan makanannya. Bahkan kalau mazhabnya Hanafi ya, Pak. Seperti selain ikan di laut itu nggak boleh dimakan. Kalau mazhab Hanafi, Pak, kalau Syafi'i mah enak, Pak, dimakan. Udang kan dimakan begitu. Cumi dimakan. Kalau mazhab Hanafi mah enggak. Ya ikan. Yang halal itu ikan. Gitu kan. Gurita dimakan, Pak. Gurita dimakan mazhab Syafi'i, tapi mazhabnya Hanafi enggak. Karena yang halal itu ya ikan, begitu. Ikan. Ikannya pun dilihat tergantung. Kalau ikannya sudah mengapung, mati bisa ngapung, betul nggak boleh dimakan. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i ya masih boleh. Ikan mati ini. Kalau tenggelam itu boleh dimakan. Kalau udah naik ngapung, mazhab Hanafi nggak boleh. Berarti udah lama tuh matinya kan gitu. Nah, itu perbedaan di kalangan ulama mungkin tentang makanan ya. Nah, kalau kita nyodorkan kepada ulama mazhab Hanafi, nggak akan dimakan nasi udang, Pak. Atau ngasih misalkan cumi gitu. Ini apa cumi? Nggak akan dimakan, Pak. Karena harus ikan.
Kayak banyak ulama Hanafi itu ya di Turki misalnya, kemudian di mana di Pakistan dan sebagainya, atau sebagian kecil di Syria juga ada mazhab Hanafi. Itu nggak mau makan demikian, ya, harus ikan. Nah, itu namanya toyib lah, toyib. Nah, dalam kaidah fikih juga, misalkan menemukan makanan asing nih, makanan ini makan apa, ini daging apa, ya, maka dikembalikan urufnya kebiasaannya kepada orang Arab, karena turunnya wahyu di Arab, gitu ya. Nah, maka kembali ke orang Arab, ini nggak enak, nggak boleh dimakan, maka nggak boleh. Tapi sekarang di Arab pun sudah banyak makanan diekspor ke sana gitu, gitu ya. Nah, itu udah berbeda pendapat lagi di kalangan ulama. Seperti lele kan ada yang mengharamkan lele. Itu diantaranya. Nah, kemudian amal yang diterima itu bagaimana caranya supaya amal diterima? Nah, berarti ya harus baik semuanya ya, harus halal. Dan tidak boleh yang tidak halal, harus baik semuanya. Kemudian bagaimana seseorang keluar dari haram tadi adalah kalau misalkan bingung ini punya siapa, misalkan luqotoh, luqotoh itu barang temuan, maka kan harus diumumkan. Ternyata diumumkan nggak ada juga yang boleh dikonsumsi dimakan. Nah, itu tergantung. Kalau makanannya itu makanan yang cepat habis, cepat basi, makan segera. Cepat basi ya, Pak. Tapi kalau makanannya kuat lama, diinformasikan agak lama gitu. Misalkan nemu nih roti punya siapa, dilihat ini expirednya besok misalkan ya. Nah, umumkan sebentar ya, kemudian dapat expired habis jadi makan. Ternyata ada yang ngaku, ya Bapak harus beli itu roti tersebut, bayar ganti. Ya, aduh udah dimakan gimana? Kata yang punya ini udah apa ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas ya harus beli roti tersebut dan ganti begitu. Nah, tapi kalau yang lama ya, seperti misalkan ada menemu jam ataukah nemu misalkan uang dan sebagainya, nah itu bisa diumumkan lama. Mau dipakai boleh nanti, tapi kalau ada yang ngaku maka harus ganti begitu aja. Nah, sekarang sebab diterimanya doa. Jadi syarat diterima atau dijabahnya doa itu apa? Syaratnya supaya dijabah doa kita. Pertama adalah itolatus safar. Hadis ini menjelaskan dengan panjangnya, lamanya perjalanan itu doa kita mustajab. Semakin jauh perjalanan semakin dijabah doanya. Misalkan mau mudik keluar Jawa ataupun ke Surabaya, maka doa itu mustajab ketika perjalanan itu. Nah, jadi doa aja perjalanan doanya mustajab. Apalagi kalau haji dan umroh, ribuan kilo dan ibadah lagi, itu doanya mustajab. Ya, itu diantaranya. Yang kedua, menunjukkan hadis ini adalah dengan pakaian kondisi yang menghinakan diri kita. Artinya harus tawadu. Jadi gini, kalau sholat istisqa meminta hujan, maka jangan menggunakan pakaian yang baik. Tapi kalau sholat Idul Adha Idul Fitri harus yang baik, gitu bedanya. Kenapa? Karena istisqa itu kita sangat butuh dengan pertolongan Allah supaya turun hujan. Pacak deh, sawah udah pada nggak bisa produksi dan sebagainya. Minta hujan kepada Allah, maka pakaiannya pun harus kusut, artinya harus kusam, nggak boleh yang baik, yang bagus, dan harus merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Allah SWT. Itu bedanya. Nah, kalau Idul Adha Fitri ya itu hari kemenangan ya, hari raya, itu harus yang baik. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan mengangkat kedua tangan ke langit itu merupakan adab daripada doa. Adabnya. Ini hadis riwayat Muslim ya. Kemudian dikuatkan dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Salman Al-Farisi.
Beliau menyampaikan sesungguhnya Allah Ta'ala itu dari Rasulullah SAW, Allah itu maha hayyun karimun, maha malu dan maha karim, maha mulia. Ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian Allah tuh maha malu kalau seandainya dia tidak diijabah doanya. Nah, maka artinya Allah akan mengijabah doa tersebut. Jadi Allah hayyun karimun yastahi dalam farajul ilaihi yadaihi ayyarduh ma sukran khaibadaini. Itu maha malu, maha mulia. Seorang hamba ketika mengangkat kedua tangannya itu, maka Allah maha malu kalau dikembalikan dalam keadaan kosong. Berarti harus diterima, artinya dijabah. Bahkan kalau sholat istisqa Nabi Muhammad itu mengangkat kedua tangannya sampai sorbannya ditempel sampai jatuh, saking kedua tangannya mengangkat gitu. Ya, itu sampai ketiaknya kelihatan di dalam sholat istisqa. Dan kalau di Madinah Rasulullah melakukan istisqa itu di Masjid Gumamah. Nah itu melakukan sholat istisqa di situ di lapang. Kemudian syaratnya juga diterima doa kita itu usahakan untuk merintih dan mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jadi ya wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Itu doanya mustajabah. Sampai dalam hadis yang lain 4 kali lakukan. Ketika seorang hamba ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, maka dalam hadis itu Allah Ta'ala labbaika abdi saltu'ti, wahai hambaku, ya, labbaik, siap, ya, silakan kamu minta akan diberi gitu. Jadi Allah langsung menyambut, Pak. Kalau kita mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, di doa itu harus benar-benar kita merintih, ya, meminta kepada Allah SWT. Dalam hadis riwayat Bazzar dari Sayyidah Aisyah dari Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan idza qala abdu, apabila seorang hamba berkata ya Rabb 4 kali, maka Allah berfirman labbaika abdi, labbaik, sal tu'ti, silakan meminta akan diberi, begitu. Nah sekarang apa yang akan ditolak doa kita? Nah, tadi hadis ini menjelaskan ditolaknya doa itu diantaranya apa? Yaitu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dirinya diisi dengan yang haram. Lantas dari mana doanya akan diijabah? Nah, itu bahayanya kalau misalkan makanan pakaian itu yang haram. Kalau hati-hati itu. Kalau ini seorang orang tua memberikan makan kepada anaknya, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena doanya akan tertolak. Nanti anaknya pun nanti bisa jadi nakal dan sebagainya, ya, susah diatur dan sebagainya. Kalau orang tua dulu kan ada namanya, ada teknik. Kalau dulu mah dibawa, ya, makanan punya, kemudian kasih ke anak tersebut. Karena apa? Karena yang disitu ada liurnya ibunya, bapaknya, ya. Kemudian dia akan nurut insya Allah. Tapi sekarang dia apa? Di blender, ya. Di blender supaya halus. Jadi kalau disuruh tuh oleh orang tuanya, geleng Pak, geleng, kenapa di blender tuh? Ya. Harusnya disunahkan kan di teknik, ya. Kalau makanannya ini ya kita keras ya, kita gigit kasih ke anak tersebut kan gitu. Sambil didoakan kan begitu, doakan. Itu namanya teknik. Kalau orang tua saya itu kalau beli ayam itu nggak mau makan, harus menyembelih sendiri. Jadi beli itu ayamnya baru sembelih, Pak. Ayam hidup betul. Jadi nggak mau beli-beli di mana, nyembelih di rumah, nyembelih gitu, Pak. Bahkan kalau ada yang jualan bakso, panggil ke rumah, ditanya tuh, ini baksonya apa? Saya nanya ke tukang baksonya, bakso apa nih? Saya tanya, Pak. Saya sering dimarahin kalau kecil tuh, panggil tukang bakso, mau sampaikan bahasa cuangki. Ini bahasa apa cuangki? Udah aneh kan? Orang tua dulu kan bahasa Cina, bahasa apa kan gitu. Saya dipanggil dan dimarahin, nggak boleh makan gitu. Jadi harus jelas makanan dari mana. Nah ini hadis ini menjelaskan tentang kehati-hatian kita dalam berkata, kemudian berperilaku dan juga makanan. Oh, besok.
Ada yang tanyakan? Ustaz. Enggak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada dua nih. Ya. Pertama tentang utang lagi. Nah, kalau kita menghutangkan seseorang, kemudian jumlahnya gede nih Ustaz. Tadi harus bayar zakat. Kalau jumlahnya masih di bawah nisab atau masih terjangkau, mungkin masih bisa dipahami. Kalau jumlahnya sampai besar gitu ya, padahal itu hutang itu yang maka orang tersebut misalnya sampai miliaran, kita nggak punya duit nih untuk membayar zakat itu karena emang uangnya segitu-gitunya yang dipinjam misalnya. Sementara tadi kan harus bayar zakat. Nah itu pertanyaannya seperti apa ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah lisan yang sekarang mungkin lagi viral ya. Kebetulan aja itu diviralkan. Saya yakin banyak sekali yang di luar itu yang mungkin lebih parah dan bahkan bukan hanya ke khalayak umum, mungkin ke keluarga kita sendiri ya. Kita nggak suka atau pas sering terucap gitu ya. Nah itu untuk melatih. Kan kadang-kadang ketika kita nggak suka gitu ya, ada yang harus kita tahan. Tapi ada yang terucap gitu, yang tidak secara langsung sakit hati misalkan, walaupun tidak diomongin. Gitu. Nah itu mungkin yang kedua mungkin bukan pertanyaan kali ya, semacam inilah mengingatkan buat diri sendiri dan jemaah. Tapi yang pertama itu pertanyaan Ustaz. Baik, jadi namanya piutang ya. Berarti kan itu milik kita. Harta, maksudnya harta saya pinjam, berarti kan masih harta saya. Nah itu berarti harus zakat. Nah sekarang gimana kalau miliaran dipinjamnya? Ketika mau zakat ya nggak ada, karena banyak, maka itu jatuhnya adalah hutang zakat. Hutang zakat dihitung misalkan tahun ini nggak ada, kemudian tahun kedua pun nggak ada misalkan ya, sampai dia bayar dihitung tuh 1 miliar misalkan, itu keluarin dulu zakat dari 1 miliar tersebut, keluaran zakatnya. Nah, jadi hutang zakat namanya. Nah karena masih milik kita. Nah sekarang misalkan saya nggak mau bayar zakat, ya udah berarti bebaskan tuh. Udah Pak, nggak usah bayar lagi, bebas Pak, nggak usah zakat lagi. Gitu. Nah sama seperti ini Pak, misalkan Bapak punya rumah mau dijual, karena jual beli istilahnya properti lah, jual beli rumah, maka nggak laku setahun 2 tahun, itu tiap tahun ada zakatnya, tiap tahun itu dihitung Pak. Boleh jadi tahun depan itu bisa naik ke harga rumah, kita hitung berapa, karena ada zakat itu, karena jual beli hitungan jual beli. Beda dengan yang nggak jual beli, itu rumah disimpan di villa dan sebagainya, itu nggak usah zakat. Tapi kalau misalkan berkembang dulu itu zakatnya ada. Nah kalau yang kedua itu ya yang bahayanya perkataan tuh begitu. Ya, kalau saya banyak nyari hikmahnya aja boleh gitu aja. Dan kita harus hati-hati gitu ya. Nah, pelajaran buat kita. Yang keduanya ya hikmah dari itu ya sekarang dimuliakan. Jadi orang yang ingat. Dan dia bisa umroh, bisa nyari kebaikannya lah gitu ya. Banyak kok. Kalau kita misalkan mau jelekan lagi, ya itu kita balik lagi kan. Ya udah lebih baik nyari hikmah gitu. Nah caranya bagaimana supaya bisa kita itu terjaga dari demikian. Tadi Usul menyampaikan, berkatalah baik kalau nggak diem, itu sudah diem, aman diem itu. Nah yang kedua, perbanyak zikir, banyak zikirnya. Semakin banyak berucap itu repot, zikir. Contoh kalau misalnya jatuh, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim. Jadi ada dosa yang kita perbuat kan gitu. Ya, misalkan ketika kita misalkan ada yang nabrak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim. Jadi ada dosa kan gitu. Nah itu biasakan demikian. Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik itu ucapkan. Kan dilatih. Atau la haula wala quwwata illa billahil azim. Kan banyak ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah itu bagaimana ketika kita menghadapi situasi kondisi. Nah ini membiasakan demikian, dibiasakan. Nah kalau kita seperti zikir, fazkuruni azkurkum.
ingatlah kamu kepadaku, maka akan ingat kepadamu gitu. Maka kita sering zikir akan mengingatkan lisannya itu. Itu kalau kita senantiasa zikir. Nah ini kan ada zikir yang amalan pagi, sore, zikir, ada yang zikir keluar rumah, ada zikir ketika usaha, ketika masuk suatu tempat, itu zikirnya ada semuanya gitu. Ya Allah besok. Baik, mana? Itu zakat kan tiap tahun Ustaz. Iya. Saya mau itu apakah akumulasi atau hanya dihitung 1 tahun? Misalkan mau jual rumah, rumah itu ya kena wajib zakat lah. Tapi karena tahun ini nggak laku, jadi nggak bayar zakat. Tahun berikutnya nggak laku, nggak bayar zakat. Apakah nanti pada saat laku kita bayar zakatnya 2 tahun atau gimana? Ya baik. Nah Bapak kalau misalkan jual beli ada zakatnya. Tapi kalau Bapak jual rumah langsung, ya jual rumah nih, itu nggak ada zakatnya Pak. Misalkan Bapak niat jual rumah ya, tahun ini, udah 1 tahun nggak laku, itu baru ada zakatnya. Tapi misalkan baru sebulan udah dijual, udah laku, udah diinformasikan, udah laku, nggak ada zakatnya. Nah, nanti zakatnya itu kalau misal uang tersebut udah mengendap setahun, bukan dari penjualan, karena dari mengendapannya itu kayak saldo lah di bank, zakatnya. Nah, saya kalau misalkan rumah niatnya dijual, maka tahun berikutnya zakat. Belum laku, tahun berikutnya zakat lagi, terus zakatnya. Nah, tiap tahun dizakatin gitu. Nah, supaya nggak keluar dari zakat gimana? Ada yang namanya mengakali zakat. Ada yang gitu ada. Misalkan gini, udah jatuh tempo setahun nggak laku, nggak jadi saya jual, gitu ya, nggak jual. Ya. Atau misalnya suka ada tuh, dan besok jatuh tempo emas 85 gram, dia jual tuh 5 gram, jadi nggak jatuh zakatnya, begitu. Itu makanya zakat, sebetulnya nggak boleh, begitu kan, karena makanya zakat begitu. Kalau mau jatuh tempo ya kan 85 gram emas, mencapai 85 gram setahun, ya keluarkan zakatnya 25%. Itu jadi akumulasi Pak, tiap tahun harus dikeluarkan. Ya, karena yang milik kita, harus dikeluarkan. Artinya bukan milik kita tuh yang sisanya, yang 20% itu bukan milik kita. Ada hak untuk 8 asnaf itu atau bayat 60 gitu ya. Jadi auto nitip nanti setahun tolong kembalikan gitu. Tapi kepada siapa? Ya 8 asnaf golongan itu. Walau bismillah. Benar gitu. Ya. Tadi ada hadis khairun al-yasmi. Itu hadis dari Rasulullah atau dari yang lain? Iya. Baik. Jadi man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yang akhir, katakan yang baik, kalau enggak diam. Itu hadis Rasul. Sahih ya, hadis yang sahih. Itu dan itu panjang sebetulnya. Yang lainnya tuh man amana billahi wal akhir falyukrim jaruhu, falyukrim dhaifahu, muliakan tetangga, muliakan tamu. Jadi hadisnya panjang. Ya, baik ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan ini menjadi kehati-hatian buat kita semua, baik perkataan, perbuatan, harta dan sebagainya itu ya harus baik semua, baik. Ya, artinya maksud Allah tidak terima di sini artinya tidak akan dapat pahala. Contoh, misalkan sholat ternyata dia makanan yang jelek misalkan, ataupun haram, sholatnya diterima nggak? Diterima. Ya. Cuman pahalanya, nah itu akan berkurang, nggak sama seperti halnya misalkan orang yang makanan yang baik, yang halal. Secara kan ada syarat rukun sholat, nah itu aja. Kan itu zuhir, fikih namanya fikih. Tapi kan makanannya makanan haram, tetap sholatnya diterima karena fikihnya sesuai gitu.
cuman pahalanya pasti hilang gitu, pahalanya. Ya Allah, jadi menjalankan kewajiban saja, pahalanya mah nggak ada. Wallahu bisawab. Terima kasih kita dengan doa untuk majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.